suami saya kebetulan ketua RT, depan rumah. Suami saya kebetulan ketua RT, tetangga depan rumah adalah non-muslim. Apa yang harus kami lakukan apabila tetangga depan rumah mengalami musibah, meninggal dunia? Kalau dia masih sakit, hanya sakit, nggak ada masalah. Non-muslim bisa kita jenguk kalau sakit. Jangan pernah melakukan apapun yang berhubungan dengan masalah ritual mereka. Kematian itu acara ritual, nggak boleh hadir lagi. Walaupun orang tua sendiri. Orang tua sendiri pun kita tetap, kalau misalnya meninggal, sebelum meninggal kita lakukan apa saja, pada saat meninggal pun juga, ya. Kalau tidak ada ritual, misalnya Buddha, Hindu, tidak ada ritualnya, maka kita boleh terlibat pengurusan jenazah segala. Tapi kalau ada ritualnya, ibu nggak boleh hadir di situ. Tetap kita setelah dikuburkan datang ngurus keluarga segala, itu lain, gitu kan. Tapi masalah jenazah ini berhubungan dengan masalah ritual. Jadi nggak boleh, apalagi tetangga. Ya. Suami batal dong nikahnya. Nggak bisa. Nggak boleh, itu perzinahan. Kalau laki-lakinya non muslim, berarti bukan pernikahan itu. Itu nggak sah, Bu. Nggak boleh, sampai suaminya syahadat. Nggak boleh nih. Karena muslimah haram digauli oleh laki-laki kafir. Nggak boleh. Jadi jangan hanya karena alasan suka, kemudian kita langsung main terima saja. Pada saat kita masuk Islam, tapi tidak menjalankan Islam, kemudian dalam beberapa tahun kembali lagi ke Murtad, batal pernikahannya. Jadi dia dianggap tidak bisa jalan. Makanya gini hadisnya. Zainab itu anak Nabi SAW, ya, perempuan. Kan anak Nabi ada 4 perempuan, ya. Ada Ummu Kalsum, ada Ruqayyah, ada Zainab, ada Fatimah, ya. Zainab ini waktu Nabi SAW diutus menjadi Nabi, masuk Islam. Semua anak-anak Nabi mengikrarkan syahadatnya, gitu kan. Tapi suaminya namanya As bin Abi As nggak mau syahadat. Maka oleh Nabi SAW dipisahin, nggak boleh ngumpul sampai laki-laki itu syahadat. Maka waktu Abi As bin Abi As syahadat kembali, syahadat masuk Islam, barulah disatukan kembali. Dan kalau disatukan tidak perlu akad nikah. Yang penting dia syahadat. Karena kasuistik dia tidak syahadat atau dia pindah ke agamanya, ini murtad. Hukum murtad ini hukum sama orang kafir. Khusus dalam masalah pernikahan tidak boleh. Orang kafir, misalnya keluarga kita, ibu kita, ayah kita kafir, kerabat kita kafir, boleh kita silaturahim. Boleh. Tapi dalam rumah tangga nggak boleh. Suami istri nggak boleh. Kalau perempuannya muslimah, ya. Kalau laki-lakinya yang muslim, perempuannya ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, maka masih sah pernikahan. Kalau perempuannya yang Nasrani atau perempuannya yang Yahudi, asal 2 agama ini, kalau Hindu, Buddha semua nggak boleh. Itu kembali ke surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 5. Surah nomor 5 ayat 5 itu menjelaskan tentang bolehnya wanita wanita ahli kitab dinikahi oleh seorang laki-laki muslim. Tapi tetap prioritaskan harus agama Islam kalau pernikahan. Tapi kalau sekali lagi, ya, ibu kita, ayah kita non muslim, kita harus bakti. Kerabat kita, saudara kita, kakak-kakak, misalnya ibu sendirian muslimah, mu'allaf, yang lainnya semua non muslim, tetap kita silaturahim. Tetap kita datang ke mereka, tetap kita santun, tetap kita bantu, tetap kita jenguk. Tapi kalau sudah berbau ritual kayak diundang Natal misalnya, kita nggak boleh datang itu. Karena sudah mendukung ritual mereka. Acara kematian, ini sudah ritual namanya. Ya. Jadi kalau kayak ketua RT ini, dia tetap jalankan tugasnya. Sebagai tetangga, hak tetangga harus diberi, ya. Non muslim pun tidak boleh diganggu. Tetap, misalnya saya bukan RT, tetangga saya non muslim, tetap saya buat baik dengan dia. Nggak ada urusannya, tetap saya berbuat baik. Tetap kata hadis Nabi SAW, kalau kalian masak, lebihkanlah kuahnya, gitu kan. Bagikanlah kepada tetangga kalian. Non muslim pun dikasih. Ada non muslim tetangga kita sakit, boleh kita jenguk. Pokoknya jangan berhubungan dengan masalah ibadah mereka, itu saja. Karena dalam masalah ibadah nggak boleh ada dukungan. Kata Nabi SAW dalam hadis, kalau ahli kitab sedang beribadah di tempat ibadah mereka, hindarilah, karena laknat Allah sedang turun. Nggak boleh kita hadir di gereja, acara mereka lagi nyanyi-nyanyi. Memang dilarang dalam agama itu, agama kita memang mengajarkan. Jadi kan? Tapi ingat, muamalah tetap baik, biasa saja. Kayak tadi misalnya kasus suami istri, suaminya murtad, dia harus bahasakan, kalau kau murtad tidak bisa kumpul nih.
nggak bisa ngumpul. Tapi berhubungan sebagai misal dia ayah anak-anak tetap silakan mau ketemu, gitu kan? Asal dia tidak merusak akidahnya anak-anaknya silakan. Ini berhubungan hukum Allah, nggak boleh main-main soal itu. Makanya disarankan oleh para ulama jangan menikah sama non muslim, memang nggak boleh. Apalagi perempuan nih, karena ibu-ibu pasti lemah. Perempuan itu akan tunduk dengan hukum suaminya. Pasti suaminya akan memimpin, suaminya akan berikan nafkah, suaminya gini dan semuanya, perlindungan. Maka semestinya harus dijaga.